kalau misalnya habis sholat, udah habis wudhu, ya. sentuhan sama istri batal apa nggak Ustaz? Nabi setiap wudhu dia mencium istrinya. Jadi nggak batal ya Ustaz? Nabi berwudhu mau sholat cium istrinya. Tapi kok ada yang bilang mazhab Syafi'i, mazhab apa? Aku jadi bingung Ustaz, gimana tuh Ustaz? Nggak usah bingung, contohkan saja Nabi. Nabi mau sholat, Nabi itu kan orangnya romantis kan? Romantis kan? Aisyah, jadi dia mau sholat, ya biasalah suami istri, mungkin dia halangi sama Aisyah, dicium langsung pergi jadi imam. Allahu Akbar. Jadi nggak butuh lagi jawaban gitu. Mau terlepas dari madhab ini, mau madhab itu, Nabi mau sholat, pokoknya ikutin nabinya aja Ustaz. ada sesuatu itu yang jelas, Nabi seperti ini, ya sudah jelas, berarti nggak batal gitu loh, selesai. Mazhab itu artinya pendapat, mazhab itu artinya berguru. Oh, pendapat. Pendapat. Bukan kita boleh percaya atau enggak? Zahaba, kan kalimat mazhab itu diambil dari kata-kata zahaba. Zahaba itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin menyampaikan satu pembahasan tentang masalah yang cukup banyak ditanyakan oleh kaum muslimin dan cukup banyak dipermasalahkan oleh kaum muslimin atau tepatnya sebagian kaum muslimin. Yaitu tentang masalah pembatal wudhu. Salah satunya adalah tentang apakah menyentuh perempuan yang bukan atau menyembah perempuan itu membatalkan wudhu, termasuk tentang menyentuh istri apakah membatalkan wudhu atau tidak. Di sini masalah ini cukup menarik sekali untuk dibahas karena banyak yang menanyakannya. Di sini kita akan sebutkan pembahasannya secara detail, insyaallah taala. Sebelum kita bahas lebih jauh, perlu untuk kita sampaikan dan kita sadari sesadar-sadarnya bahwasanya masalah ini merupakan masalah khilafiyah ijtihadiyah. Masalah yang memang sudah diperselisihkan oleh para ulama kita sejak zaman dulu karena memang ada ruang untuk ijtihad. Jadi bukan masalah yang disepakati. Yang kedua, masalah ini adalah masalah yang tidak termasuk usuluddin, bukan termasuk pokok agama, tapi adalah masalah furu'. Masalah far'iyah, khilafiyah, ijtihadiyah. Kenyataannya para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Hanafi atau Hanafiyah menyatakan bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Sedangkan Malikiyah itu diperinci. Kalau dengan syahwat itu batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Adapun mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah di sini kita akan jelaskan karena kami sendiri adalah mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau bermadzhab Syafi'i, maka di sini kita akan jelaskan pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i terhadap masalah ini. Kita akan jelaskan dan kita akan kemukakan dalil-dalil dan argumentasinya. Masalah ini, kenapa kita ingin menjelaskan masalah ini dari sudut pandang mazhab Syafi'i? Karena pertama tadi sudah kita sebutkan bahwa kami bermadzhab Syafi'i. Yang kedua, ada rumor ataupun pernyataan-pernyataan dari sebagian pihak yang seakan-akan menyudutkan mazhab Syafi'i, bahwasanya dalam hal ini mazhab Syafi'i tidak punya argumentasi dan dalil yang kuat, sehingga ada kesan meremehkan begitu, sehingga kami tergerak untuk membuat penjelasan ini seilmiah mungkin dan sedetail mungkin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Syafi'i sendiri, menyentuh wanita itu diperinci menjadi dua. Yang pertama, kalau menyentuh wanita itu adalah, yang dimaksud wanita itu adalah mahram, ya, mahram kita atau muhrim bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu muhrim, sebenarnya yang tepat itu mahram, seperti ibu kita misalkan, atau seperti anak perempuan kita. Kita sudah wudhu menyentuh ibu atau anak perempuan kita misalkan, maka dalam mazhab Syafi'i ini tidak membatalkan wudhu.
Kenapa? Karena mahram atau muhrim itu sesuatu yang tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan tidak berpotensi merasakan kelezatan. Berbeda dengan kita ketika menyentuh ajnabi atau ajnabiyah, perempuan asing yang bukan mahram. Ya. Nah, kedua, kalau yang disentuh itu adalah bukan muhrim, ya bukan mahram, maka itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Ya, secara mutlak batal. Kalau di sini maksudnya menyentuh di sini adalah persentuhan kulit dengan kulit. Secara mutlak batal. Karena kalau menyentuh perempuan asing yang bukan muhrim. Nah, termasuk yang bukan muhrim di sini adalah istri kita, karena istri itu bukan muhrim kita. Statusnya adalah istri, bukan muhrim. Faktanya atau buktinya istri kita itu bisa kita nikahi, berarti bukan muhrim kita. Saya ingin menyampaikan argumentasi ataupun dalil-dalil pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya menyentuh wanita yang bukan muhrim termasuk istri itu membatalkan wudu. Itu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatul wudu, disebutkan aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, pembatal wudu salah satunya lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Kalimat al-lamsu, menyentuh di situ, indal itlaq, kalau dimutlakan itu menunjukkan makna al-jassu bil yad, yakni menyentuh dengan tangan. Ya, jadi asal makna al-lamsu itu yang menyentuh dengan tangan. Secara ketika dimutlakan itu menyentuh dengan tangan. Itu masyhur dan ma'ruf dalam literatur bahasa Arab, ya. Itu dipahami seperti itu dan masyhur. Walaupun memang bisa dimaknai lain, tapi itu yang masyhur dan ma'ruf ketika indal itlaq adalah maknanya seperti itu. Ya, bukan makna yang lain. Kemudian hal ini diperkuat oleh sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam Muwatta beliau, ya, dari Ibnu Syihab, dari Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar, dari bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, beliau menyatakan qublatur rajuli imra'atah wa jassuha biyadi minal mulamasah, bahwa kecupan seorang suami kepada istrinya, menciumnya seorang suami kepada istrinya dan menyentuhnya dengan tangannya, itu minal mulamasah, itu termasuk mulamasah, termasuk menyentuh, ya, termasuk menyentuh. Faman qabbala imra'ata aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhum, barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, fa alaihi alwudu, maka wajib baginya untuk berwudu. Ya. Riwayat ini status sanadnya adalah sahih, riwayat sahihah, riwayat yang valid, yang sahih, jelas, gamblang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari Imam Malik, dari Az-Zuhri, dari Salim Ibnu Abdullah, dari bapaknya Abdullah Ibnu Umar. Ya, Salim dari bapaknya Abdullah bin Umar. Ini jelas riwayat sanad yang cemerlang sekali, jelas itu sahih. Nah, dalam riwayat ini bahwasanya Abdullah bin Umar menyebutkan secara tegas bahwa mencium istri, menyentuh istri dengan tangan itu termasuk minal mulamasah, itu termasuk menyentuh. Dan di akhir riwayat beliau secara tegas menyatakan bahwa seorang yang mencium istri atau menyentuh dengan tangannya itu fa'alaihil wudu, maka wajib baginya untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwa menyentuh istri itu membatalkan wudu. Ini tegas sekali. Riwayat ini sangat tegas sekali. Ya, sehingga riwayat ini sebagai penjelas sebelumnya, ayat sebelumnya, bahwa sahabat memahami seperti ini. Walaupun ini dari ucapan sahabat Abdullah bin Umar, ya, secara hukum hadis itu adalah mursal, tetapi di sini memiliki kekuatan hukum marfu, karena Abdullah bin Umar di sini menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan din, yang tidak ada majal, tidak ada ruang akal untuk ikut berpikir dan ikut berkontribusi di situ.
Jadi secara lafadz itu mursal, tapi secara makna itu marfu dari ucapan Nabi Muhammad SAW, karena tidak mungkin sahabat Abdullah bin Umar kemudian menyampaikan seperti ini, kemudian itu dari dirinya beliau sendiri, tapi pasti ada asalnya dari Nabi Muhammad SAW. Adapun hujjah atau argumentasi dari sebagian pihak yang menyatakan bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu, mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dijelaskan di situ bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar untuk menunaikan sholat dan tidak berwudu kembali. Ya, ini dijadikan dalil bahwasanya menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Kita jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, hadis dimaksud yang sudah kita sebutkan redaksinya tadi itu merupakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala belum menyatakan huwa hadithun dhaifun bittifaqil hufadz. Ini hadis yang lemah dengan kesepakatan para hafidhul hadis, para ulama ahli hadis, para hafidh itu menyatakan hadis ini lemah dengan kesepakatan mereka. Yang menyebutkan atau melemahkan hadis ini adalah hampir semua ulama ahli hadis, para muhaddisin, seperti misalkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Yahya Al-Qattan, kemudian Ahmad bin Hanbal, kemudian Abu Daud Sijistani, kemudian Abu Bakar An-Nasaiburi, kemudian Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, kemudian Al-Imam Al-Bukhari, dan lain sebagainya. Ini sudah luar biasa nih, nama-nama besar para imam muhaddisin yang melemahkan hadis ini. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Bakar An-Nasaiburi juga menyebutkan argumentasi lain bahwasanya perawi di sini, Habib perawi di sini itu ghalat, terjadi kesalahan. Jadi sebenarnya redaksi hadisnya itu min qiblati shaim, jadi mencium dalam kondisi sedang puasa, bukan mencium istrinya dalam kondisi sudah berwudu. Ya, kalau mencium istri ketika puasa jelas tidak membatalkan puasa. Nah, di sini terjadi kesalahan kalimat menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Bakar An-Naisaburi, bahwasanya sebenarnya yang benar itu redaksinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya dalam kondisi sedang puasa, bukan sedang sudah berwudu. Ya, ini disebutkan oleh dua imam ini rahimahullahu taala. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, seandainya hadis di atas sahih, maka itu yuhmal alal qiblati fauqa ha'il, adalah dibawa kepada kemungkinan atau makna itu menciumnya itu adalah di atas penghalang, bukan kulit ketemu kulit, mungkin dengan mencium ada penghalang kain dan lain sebagainya, dalam rangka apa? Jam'an bainal adillah, dalam rangka untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Karena kalau kita kemudian tidak kita maknai seperti ini, maka apa? Hadis ini bertentangan dengan riwayat yang lain, seperti riwayat Abdullah bin Umar tadi yang secara tegas menyebutkan bahwa hal itu membatalkan wudhu. Sementara di sini kalau tidak kita maknakan itu di atas ha'il, di atas penghalang, itu menunjukkan tidak batal, dan nggak mungkin dua hadis yang sahih kemudian terjadi pertentangan makna. Maka salah satu jalan kompromi yang ditempuh oleh para ulama kita, terutama para ulama ahli usul dalam menghadapi kondisi seperti ini, membawa hadis kedua yang seakan-akan sekilas tidak membatalkan wudhu, itu dibawa kepada makna bahwasanya beliau mencium itu bukan kulit ketemu kulit, tapi di belakang ha'il, penghalang, mungkin kain ataupun yang lainnya. Ini jawaban yang kedua. Ini jawaban yang kedua. Kemudian ada dalil lain yang dipakai oleh sebagian orang yang mengatakan tidak batal menyentuh istri itu adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW sholat malam, kemudian
disebutkan faida arada ayasjuda ghamaza rijlaha, ya, ghamaza rijlaha. Maka ketika Nabi Muhammad SAW akan sujud, beliau itu meraba kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini juga sama, bahwasanya itu harus dibawa kepada makna fauqahail, makna di atas kain atau di atas penghalang, tidak langsung kulit ketemu kulit. Dan itu sangat berpotensi seperti ini maknanya. Kenapa? Karena waktu itu Aisyah sedang tidur, jadi sangat mungkin beliau itu berselimut, ya, kemulan bahasa kita itu, sehingga yang dipegang Rasul itu bukan kulit daripada kaki beliau, tapi adalah di atas kain atau yang semisalnya. Nah, ini ditempuh untuk apa? Untuk mengompromikan dalil-dalil yang ada. Jadi kita lihat bagaimana para ulama kita itu ketika menghadapi situasi yang seperti ini, mereka itu mengkompromikan dalil-dalil. Jadi tidak ada dalil yang dibuang andai dalilnya itu sahih. Sudah kita jelaskan tadi bahwa dalilnya itu dhaif, lemah, dengan kesepakatan para ulama ahli hadis, para hufaz. Itu sudah jelas lemah. Itu cuma kita berandai-andai seandainya sahih. Itu pun maknanya harus dimaknai sebagaimana yang sudah kita jelaskan untuk mengumpulkan, mengkompromikan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini, sehingga dalil-dalil yang sahih itu tidak ada pertentangan. Karena tidak mungkin dalil-dalil yang sama sahih, sumbernya dari Rasulullah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengalami pertentangan makna di antara keduanya. Maka dari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi kita bahwasanya argumentasi madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i yang demikian kuat menunjukkan bagaimana menyentuh istri itu membatalkan wudhu dengan riwayat dalil yang sahih, ya, dan keterangan yang ilmiah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, baik dari Al-Quran ataupun dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ini menjadi bukti bahwasanya tuduhan sebagian orang yang seakan-akan, ya, dalam tanda kutip seakan-akan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i itu menentang dalil, atau madhab Syafi'i itu tidak punya argumentasi dan dalil yang ilmiah dalam menetapkan batalnya wudhu seorang suami ketika menyentuh istrinya kulit ketemu kulit, maka sudah terbantahkan. Adapun ketika seorang suami menyentuh istrinya tidak kulit ketemu kulit, misalkan di atas kain, itu tidak membatalkan wudhu. Termasuk yang tidak membatalkan wudhu adalah menyentuh rambut ataupun kuku istri, itu tidak membatalkan wudhu, ya. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjawab berbagai keraguan ataupun kesimpangsiuran dalam masalah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.